Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Semangat pagi. Katakan semangat, semangat, semangat. Ingatin sebelahnya. Semangat. 2, 3. Haleluya. Kenapa? Karena ya 2 minggu lalu aja saya udah harus sampaikan tentang tetap semangat. Betul ya? Saya terus belajar. Apa yang saya khotbahkan, saya harus praktekkan. Saya harus praktekkan apa yang saya khotbahkan. Ini gak harus buat pengkhotbah, tapi juga buat setiap kita. Kalau kita mau ngajarin orang, mau nasihatin orang, biar kita praktek dulu. Siapa yang setuju? Yang setuju angkat tangan. Ajak yang lain, doa. Tapi dia sendiri doa juga sih. Haleluya. Puji Tuhan ya. Nah saudara, biar kita tetap kuat dalam hari-hari ini. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang jemput kita. Itu yang Tuhan mau loh. Ada satu pepatah katakan begini. Kita nggak bisa mencegah burung terbang di atas kita. Betul? Tapi kita bisa melindungi diri kita atau mencegah jangan sampai dia bersarang, bertengger atau kena kotorannya kepala kita. Kita bisa lindungi. Jadi kita lakukan bagiannya kita. Tuhan lakukan bagiannya Tuhan. Oke? Berapa banyak di antara kita yang mau tetap kuat dalam menjalani hari-hari hidup mendatang? Tetap kuat? Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental, imannya. Ya, oke. Nah, kali ini saya diberi subtema yaitu kekuatan kuasanya atau kekuatan kuasa Tuhan. Kekuatan kuasa Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Oke, kekuatan kuasa Tuhan. Boleh enggak saudara, saya ingin bertanya lagi sama saudara nih. Berapa banyak di antara saudara yang yakin bahwa dirinya, ini kan saudara yang khusus di ruangan ini berdekatan ya, merasa dirinya lebih kuat dari sebelahnya. Yang merasa lebih kuat dari sebelahnya orang terdekatnya, angkat tangan. Ada yang begini, saya ngeliat tahu, nggak apa-apa itu hak saudara, bilang gua lebih kuat dari dia. Dia mah Yang setuju dirinya nggak lebih kuat, nggak lebih benar dari sebelahnya berdiri yang ada dalam ruangan ini. Udah jangan ikut-ikutan, bingung ya pertanyaan saya. Yang merasa dirinya nggak lebih kuat dari sebelahnya, ayo berdiri. Udah nggak apa-apa. Yang nggak berdiri jangan dicolek-colek suruh berdiri. Dia merasa lebih kuat dari Anda. Udah tetap dulu, tetap berdiri, tetap berdiri, tetap berdiri. Oke, bilang sama sebelahnya gini. Aku tidak lebih kuat, tidak lebih benar, tidak lebih baik daripadamu. Semua karena anugerah Tuhan. Silakan, 2, 3. Oke, silakan duduk. Ya. Saya kan beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan khususnya di kebaktian kedua ya, ibadah kedua ya. Saya dapat pencerahan, ini saya bagikan. Jangan sok KTM 3 hal. Masih ingat? Yang pertama jangan sok, apanya? Jangan sok kuat. Senggol sebelahnya, jangan sok kuat loh. KTM, T-nya apa? Jangan sok tahu. Bilang lagi, jangan sok tahu. Sotoy. Ya, yang ketiga M-nya, jangan sok mampu. Itu mah besar. Oke? Bilang kepada dirinya, aku tidak boleh sok kuat, tidak boleh sok tahu, tidak boleh sok mampu. 2, 3. Setuju?
Jangan sok-sokan gitu loh. Tapi kita mengakui ada kekuatan kita, ada pengetahuan. Tapi semuanya terbatas, men. Kita mengandalkan sumber kekuatan kita. Kita mengandalkan sumber pengetahuan kita. Kita mengandalkan sumber kemampuan kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke? Kekuatan kuasa Tuhan. Nah, seberapa pentingnya kuasa Tuhan atau kekuatan kuasa Tuhan? Atau kenapa kita harus kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan? Adakah ayatnya? Oke, tolong multimedia. Nah, ayatnya ada di sini. Saya berharap saudara bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat atau karena ada terpotong, saudara bisa buka Alkitab saudara atau Alkitab saudara di Efesus 6. Silakan buka. Efesus 6 atau multimedia tolong bantu langsung saja Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Ini rupanya buat PowerPoint-nya ini yang buat bukan multimedia, tapi saya kegedean. Kalau di laptop sih mantap tuh, tetapi kalau di sini beda memang ya. Oke, nah Efesus 6 ayat 10 katakan begini, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan. Boleh baca yang kedua kali, 2, 3. Sekarang sambil melirik boleh, tetapi saya berharap saudara hafalkan ayat ini supaya dalam hari-hari ke depan saudara bisa belajar untuk membagikan ayat ini. Oke? Katakan kepada sebelahnya ayat ini. 2, 3. Kata akhirnya, itu kan diawali dengan akhirnya. Itu dalam terjemahan lain artinya tuh masih ada satu lagi. Itu loh. Ya. Lalu dikatakan hendaklah kamu kuat. Hendaklah kamu kuat. Artinya apa? Jadilah kuat. Bukan hendaklah ya moga-moga kuat. Enggak loh. Dalam terjemahan lain saya lagi juga belajar dari yang lain-lain ya terjemahan. Tapi juga saya ada belajar dari terjemahan Mandarinnya. Saudara, ternyata kata hendaklah kamu kuat, itu artinya jadilah kuat. Jadilah kuat. Begitu loh. Ya. Jadi kalau kita boleh katakan dari terjemahan tadi, begini, satu lagi ya, jadilah kuat di dalam Tuhan. Begitu. Oke. Biar ini juga menjadi ayat, salah satu ayat favorit kita, ayat pegangan kita di dalam kita menjalani hari-hari hidup mendatang. Akan ada tantangan demi tantangan, akan ada cobaan, akan ada ujian terhadap iman kita, terhadap kehidupan kita. Ya kita nggak bisa mencegah itu loh saudara. Ya, belum lagi kita melihat keadaan secara global, ya perang itu antara Israel dan Hamas belum selesai dan juga yang lain-lainnya belum lagi terjadi krisis ini dan sebagainya dan juga keadaan negara kita ke depan seperti apa. Nah, saudara, biar Tuhan mau, biar kita menangkap apa yang Tuhan mau, yaitu Tuhan mau supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap kuat di dalam Dia. Apapun yang terjadi kita tetap kuat di dalam Dia. Tetap kuat di dalam Dia. Katakan tetap kuat di dalam Dia. Tetap kuat di dalam Tuhan. Bukan di dalam kekuatan kita saudara. Bukan di dalam pengetahuan, pengalaman seperti itu. No. Kita kuat, tetap kuat di dalam Tuhan. Bukan di dalam karunia Tuhan. Di dalam talentanya Tuhan. Enggak. Di dalam pribadinya Tuhan. Betul gak ayatnya bilang gitu? Hendaklah kamu kuat. Artinya jadilah kuat di dalam Tuhan. Lanjutannya ini menarik. Di dalam kekuatan kuasanya. Nah, saya cari lagi. Pengertian kekuatan kuasanya itu artinya apa? Artinya begini. Kemahakuatan Tuhan loh. Kemahabesarannya Tuhan. Kedahsyatannya Tuhan.
apalagi keadikuasaannya, kekuatannya, pokoknya kekuatannya maha gitu loh. Jadilah saudara dan saya kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan yang maha besar. Amin. Ini saya harus sampaikan. Ya saya lagi belajar. Belajarnya begini. Kalau saya ada kesempatan untuk saya harus sampaikan sesuatu kepada seseorang atau saya berbuat sesuatu kepada seseorang, tentunya berbuat baik ya. Saudara, saya harus lakukan dengan segenap hati seolah-olah hari itu adalah hari terakhir saya hidup. Sama saat ini juga, saya nggak tahu apakah minggu depan atau 2 minggu lagi memang ada jadwal-jadwal selanjutnya juga di gereja lokal kita. Saudara, tetapi saya nggak berani jamin atau saya nggak bisa pastikan pasti saya bisa hidup. Tapi saat ini saya bicara dan saya harus sampaikan bicara tentang kekuatan kuasa Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan, saudara. Di dalam kekuatan kuasanya. Artinya apa sih? Artinya tuh mengandalkan Tuhan. Enggak mengandalkan yang lain, halo. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Menaruh harapnya pada Tuhan. Oke. Apapun keadaan kita masing-masing. Saudara ada masalah, saudara ada pergumulan, sama saya juga ada. Setiap kita ada. Itu menunjukkan, membuktikan bahwa saudara dan saya masih hidup. Dan saudara dan saya hidup di bumi. Oke. Nah saudara, menariknya begini. Kita akan lihat. Apakah pentingkah? Seberapa pentingnya? Kenapa penting gitu loh. Oke, next. Next. Ayat selanjutnya katakan begini saudara. Di ayat 11 ya. Tadi ayat 10. Ayat 11 begini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Saya nggak ngomong tipu muslihat iblisnya tuh ke saudara. Nggak berani. Ya. Saudara, tipu muslihat. Saudara tahu, arti tipu muslihat, mau nggak mau saya harus bedah ini. Supaya saya nggak salah khotbah. Saya lagi belajar sih, bukan berarti saya lebih benar, enggak. Saya nggak mau keluar dari ayat ini. Itu sebabnya saya, ya tipe saya sih, hati-hati banget. Tapi ya ada salah-salahnya, itu sebabnya saudara, pesan saya ya. Biar saudara mencontoh seperti jemaat, kalau di Kisah Para Rasul, jemaat di Berea. Katakan sama-sama Berea. Berea. Bukan Berea, bukan Birea. Berea. Bukan Berau ya, Berau ada lagi di Kalimantan itu. Ya, itu bagus banget katanya sih. Saudara, di Berea, jemaat di Berea itu apa yang dia perbuat? Setiap kali selesai ibadah atau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, dia tidak langsung telen-telen dalam artian makan begitu saja. Tetapi Alkitab catat ketika dia pulang, dia selalu meng-cross check. Apakah yang disampaikan itu betul firman Tuhan atau bukan. Dalam hari-hari ke depan, biar saudara belajar meng-cross check setiap pemberitaan yang disampaikan atau sampai ke telinga saudara dan saya. Setuju? Itu akan membuat saudara lemah atau kuat loh. Dalam menjalani hari-hari hidup ke depan. Serius ini benar. Kata tipu muslihat iblis artinya begini. Ya dengan bahasa terjemahan saya. Strategi, siasat iblis yang sudah terencana. Ngeri loh. Tipu muslihat iblis artinya tuh iblis tuh sudah punya siasat yang terencana untuk menjatuhkan engkau dan aku. Untuk membuat engkau dan aku lemah. Bahkan jatuh dalam dosa. Dan hidup dalam dosa. Itu loh. Itu arti tipu muslihat iblis. Dan firman Tuhan katakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita gak bisa lari dari segala tipu muslihat iblis. Siasat iblis. Nah ada kalanya tipu muslihat iblis atau siasat iblis itu gak langsung
membawa kita, nyeret kita kepada dosa. Contoh, udahlah hari-hari gini pakai jualan, dagang jujur-jujur. Ya bohong-bohong dikit lah, nggak apa-apa lah. Udah Tuhan maha maklum, Tuhan maha maklum. Ya akhirnya dibawa bukan dari kebenaran firman Tuhan, akhirnya kepada secara secara psikologi. Contoh, masalah LGBT, masalah lesbianisme atau satu lagi, homo, itu masalah psikologi, itu masalah kejiwaan aja, itu kata dunia. Tapi apa kata firman Tuhan? Allah menciptakan manusia itu laki-laki, perempuan. Jelas. Halo? Setuju saudara? Jadi saudara di sini kita harus perhatikan. Setiap nasihat apapun juga termasuk yang disampaikan lewat medsos saudara. Oh iya benar juga. Mungkin awalnya kita lihat benar juga ya. Tetapi kalau saudara tidak cross check terus dan tinggalkan itu. Pertama kali kita dengar, kita baca itu ini gak sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Udah forget it. Jangan disentuh lagi, jangan baca atau jangan lihat lagi, jangan buka lagi. Kenapa? Kalau terus menerus itu akan menggeser firman Tuhan yang pernah saudara dan saya dengar. Yang pernah kita masukkan dalam hati kita. Oh yang benar, saya sih mau katakan tetapi ini gak boleh. Coba aja. Buat apa rajin-rajin ibadah hari Minggu? Minggu depan masih ada. Udahlah, ini kesempatan nih kapan lagi? Nah kesempatan apa-apa itu saudara bisa uraikan deh. Apa aja. Betul, gereja atau ibadah masih ada minggu depan. Bahkan hari-hari depan juga masih ada. Pertanyaannya sederhana, umur saudara masih ada gak? Halo? Jelas? Nah itu salah satu bagian kecil dari siasat iblis. Siasat iblis untuk menyesatkan saudara dan saya. Betulkah Yesus adalah Tuhan? Mana tertulis pengakuan Yesus adalah Tuhan? Betulkah bahwa Yesus adalah juru selamat? Nah itu saudara. Itu juga yang sedang diviralkan di medsos. Tujuannya apa? Supaya kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tujuan kekuatan kuasanya, tujuan kekuatan kuasa Tuhan, tujuan kekuatan kuasa Allah untuk menopang kita adalah supaya kita bertahan, melawan. Alkitab kata bertahan, katakan sama-sama bertahan. Katakan bertahan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya tetap bertahan. Tapi kita lawan. Kan katakan bertahan, melawan. Enggak diem, enggak pasif. Istilahnya itu tuh counter. Counter itu ucapan, enggak. Lu enggak mungkin berubah dah. Suamimu enggak mungkin berubah. Istrimu tidak akan pernah berubah. Anak-anakmu enggak mungkin berubah. Orang tuamu tidak akan pernah bisa berubah. Siapa bilang? Orang yang terjerat atau terikat narkoba tidak akan bisa dilepaskan. Siapa bilang? Kita bisa counter itu dengan firman Tuhan. Dan ada bukti-bukti banyak juga. Suami bisa berubah. Istri bisa berubah. Orang tua bisa berubah. Anak-anak bisa berubah. Orang yang terikat narkoba bisa berubah. Salah satunya yaitu teman saya. Yang beberapa hari lalu saya ajak untuk kesaksian di Lapas Pemuda. Nanti satu waktu. Ya hari ini gak bisa. Karena dia memang berhalangan. Dia harus mendekam. Kalau gak salah keluar masuk penjara. Itu akhirnya terakhir dia harus direhabkan di Nusa Kambangan. Totalnya itu 11 tahun. Tapi akhirnya dia dapat remisi itu total itu 6,5 tahun. Dan sekarang sedang dipakai Tuhan luar biasa. Kuncinya apa? Ini. Selama di sana dia terus membaca merenungkan firman Tuhan. Dalam waktu 2 bulan dia selesai 1 Alkitab. Dia sih bilang, kenapa bisa begitu? Ya karena gak bisa ngapa-ngapain, gak ngapa-ngapain. Bingung.
Tapi bersyukur nggak ngapa-ngapain, nggak stres, tapi dia mengambil jalan yang benar. Lewat dia tekuni, ngerti kagak ngerti, baca aja. Terjadi pembersihan dalam dirinya. Saat ini tuh dia dilepaskan. Bukan saat ini, sejak itu mengalami kelepasan dan luar biasa. Saudara, halo, yuk sama-sama kita tahu bahwa kekuatan kita bukan di dalam diri kita, di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Next, firman Tuhan katakan begini selanjutnya. Maka dari itu apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Katakan sama-sama 2, 3. 2, 3. Boleh nggak kita berdiri yuk sebentar. Berdiri. Ayo, yang di ruangan ini tentunya. Ngomong kepada sebelahnya. Dengan tegas katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. 2, 3. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saudara, bagaimana caranya untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan atau kita di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Enggak ada cara lain. Bagiannya Tuhan lakukan, tapi ingat bagian saudara dan saya harus kita lakukan. Ya, yaitu apa? Kenakan itu apa ya? Ya memang kenakan seperti ini, saya kenakan baju biru ini. Kenakan. Oke, kita akan lihat sama-sama. Ternyata saudara, yang namanya mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, itu sama dengan perlengkapan senjata terang. Roma 13 ayat 14 katakan begini. Oke? 2, 3. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan. Lalu, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan. Paham saudara? Menggunakan atau mengenakan seluruh. Katakan sama-sama seluruh. Enggak sebagian ya. Seluruh, selengkap gitu. Nah, senjata Allah. Itu pengertiannya seperti orang mau berperang. Dan memang saudara, tiap hari kita harus siap berperang. Alkitab jelas katakan kalau saudara baca ya di ayat 12. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan orang. Tapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Gitu loh saudara. Jadi ketika kita konflik dengan seseorang, ya kita harus belajar ya, sama-sama dengan saya belajar. Bukan melihat orang itu. Tapi melihat aktor di balik ini. Sebabnya kita harus bertahan dengan iman. Ya kita akan lakukan. Tetap kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Next. Perlengkapan senjata Allah. Seperti apa? Ayo ayat 14 sampai 18. Efesus 6. Klik. Saya ingin jelasan satu-satu ya. Secara cepat saja, ringkas. Kalau uraian mungkin satu waktu kita akan lebih jelasnya nanti di acara SSTK ya. Gamblang lagi. Yang pertama dikatakan begini. Saudara masih ikuti ya? Bisa ikuti ya? Ini harus kita kenakan loh saudara. Kalau kita mau tetap kuat dalam Tuhan loh. Enggak tergoyahkan dengan segala macam tawaran-tawaran dunia loh. Ya. Yang pertama, berdirilah tegap. Katakan berdiri tegap. Apa arti berdiri tegap? Simple. Berdiri tegap artinya mantap. Tapi selain mantap tegap, tapi juga tampil sebagai pemenang. Itu artinya. Siapa percaya di dalam Yesus, dia adalah pemenang. Lebih dari? Yes. Berdiri tegap. Lanjut. Berikat pinggangkan sabuk kebenaran. Katakan sabuk kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Saudara, jujur ini saya dikasih tema ini sangat menantang sih bagi saya. Sampai saya harus mikirin, wah berhari-hari
Yang tahu jelas adalah istri saya, ya, juga anak saya. Ya saudara, jadi saya harus ngulik gitu, apa? Sabuk. Yang tahu adalah sabuk pengaman. Kalau naik mobil harus pakai sabuk pengaman, kan begitu ya. Ya memang ada tujuannya. Tapi di sini pengertiannya luar biasa loh saudara. Kebenaran di sini artinya bukan perbuatan benar semata-mata. Tapi bahasa aslinya itu aletheia, itu artinya the truth. The truth itu kebenaran yang seutuhnya, yang hanya ada pada satu pribadi, yaitu Tuhan, Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan apa? I am the way, the truth. Ya, jadi kalau mau tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kita harus memegang teguh atau kita berikat pinggangkan itu Yesus Kristus. Saudara, tujuan ikat pinggang apa sih? Supaya jangan melorot kok. Betul gak sih? Saya pakai ikat pinggang nih. Supaya jangan melorot. Betul saudara. Kalau zaman perjanjian lama itu kalau kalah perang, musuh-musuh itu dibikin malu dengan cara apa? Ini antara lain ya, itu dia punya baju atau apanya tuh, itu dirobek sampai kelihatan mohon maaf bokongnya. Dipermalukan saudara. Enggak saudara. Tapi kalau saudara dan saya mau tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, biar kita tetap berikat pinggangkan, kita ngikat itu apa? Yesus Kristus. Artinya apa? Kemana-mana saudara tampil, menampilkan diri di dalam Yesus. Enggak peduli apa kata orang. Udahlah, lu dulu udah rusak aja. Enggak. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kan begitu. Amin. Siapa yang percaya? Kematian kebangkitan Kristus Yesus itu mengubah hidupmu dan hidupku. Menjadikan baru, amin. Segala yang lama sudah, yang baru sudah, apanya? Warna kulit? Enggak. Saya begini-gini. Enggak. Manusia baru saudara, manusia batinia. Yang berikutnya. Jangan cepat. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirakan keadilan. Nah, keadilan menarik saudara. Ternyata keadilan di sini artinya apa sih? Simple. Ada terjemahan gini loh. Artinya tuh ada satu kata keadilan itu berhubungan dengan hewan, kambing. Tapi juga ada kita, ya, kambing kita. Itu pengertiannya apa? Ternyata itu pengorbanan. Nah, saya dapatkan pencerahan lewat saya ngobrol juga dengan mentor saya itu. Saudara, dikatakan begini. Saudara, kalau kita mau berbaju zirakan keadilan, kita harus bersikap adil. Bagaimana kita bersikap adil? Tolong saudara, salah satu contoh. Kita memperlakukan pasangan kita memperlakukan seseorang seperti Tuhan memperlakukan kita. Itu namanya adil. Keadilan. Keadilan itu adalah sosok pribadi Yesus. Jadi tadi ya, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah artinya mengenakan Yesus. Kebenaran itu adalah Yesus, keadilan itu adalah Yesus. Jadi ketika saudara bersikap adil dalam hal apapun, termasuk kita memperlakukan seseorang dan sebagainya, itu sedang kita memperlihatkan, men-show-kan yaitu pribadi Tuhan Yesus. Paham? Paham ya? Itu namanya baju zirah loh. Ya, saya nggak bisa terangkan lebih lagi karena waktu. Lanjut aja. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kerelaan artinya tuh kesiapan. Katakan kesiapan. Katakan kesiapan. Jadi saudara suka atau tidak suka, ketika saudara dan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu saat kelak, saya nggak tahu, mungkin besok ada orang-orang yang tanda kutip ya, minta pertanggungjawaban imanmu. Kok heran sih? Begini aja kok, aduh. Lu digituin aja, diem aja lu. Balas kalau enggak orang itu nginjek-nginjek lu tahu. Nah seperti itu contoh. Itu memang sedang manas-manasin kita kan. Tetapi ternyata di balik itu apa? Kita harus menyatakan gitu. Siapa Yesus? Kesiapan kita untuk memberitakan Injil. Kebalikannya. Saya kalau ngobrol dengan seseorang ketika dia ada kepahitan. Dia tuh mengatakan, udah ampuni dia.
Kalau yang belum ya saya giring dulu. Belum percaya kepada Tuhan Yesus ya. Saya harus giring dulu. Udah ampuni aja. Tuhan juga ampuni kamu kan? Iya. Sebagaimana Tuhan mengampuni kamu, biar kita mengampuni orang lain juga. Setuju? Itu namanya keadilan. Memberitakan Injil juga begitu. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Oke bro, jangan khawatir bro. Ada Tuhan Yesus. Curhat sama Tuhan Yesus bro. Setuju? Itu aja, simple. Ke istri kah, ke anak, ke orang tua, ke saudara, ke teman dan sebagainya. Kesiapan memberitakan Injil dan sejahtera. Yang berikutnya, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, perisai iman. Iman di sini punya pengertian yang pertama percaya. Tapi ternyata pengertian yang kedua adalah iman yang dibuktikan lewat apa? Kelakuan dan karakter. Katakan kelakuan dan karakter. Alkitab katakan begini, supaya kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Saya nggak ngerti panah api si jahat seperti apa. Akhirnya saya dijelaskan juga. Saya dapat penjelasan dari bahasa terjemahannya. Artinya begini, seringkali ada kata-kata fitnah dilontarkan kepada kita. Betul? Pernah ngalami kata-kata fitnah? Ucapan-ucapan yang bohong, hoax gitu. Itu semua dapat kita patahkan. Ada orang yang menuduh kita, lo begini. Saudara, kita nggak perlu bela kebenaran. Karena kebenaran itu akan membela saudara dan saya. Setuju? Lewat apa? Perilaku kita, tunjukin aja. Lewat karakter kita. Dan kita ini terus ngalami proses kok. Sama saya juga terus. Bodoh amat orang mau nuduh kita seperti apa. Tunjukkan saja bahwa engkau dan aku sudah berubah. Memang progres, nggak apa-apa, terus lakukan. Ya, nah yang berikutnya, terimalah ketopong keselamatan. Ketopong, dalam bahasa lainnya tuh helm. Helm tuh ketopong keselamatan. Biasanya kalau perang itu pakai topi itu, ini ada simbol-simbol. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang kemuliaan, kemuliaan rajanya gitu loh. Pengertian ketopong keselamatan apa? Kemana-mana kita senantiasa menjunjung kemuliaan Tuhan. Tuhan yang dimuliakan. Katakan Tuhan yang dimuliakan. Apapun yang kau dan aku lakukan, pekerjaan sehari-hari, profesimu, juga pelayanan kita, siapa yang dimuliakan? Oke, ketopong keselamatan. Lanjut, next. Dan pedang roh yaitu firman Allah. Pedang roh. Ternyata ini pengertian pedang roh itu adalah pedang pada saat kerajaan. Itu kalau dikasih pedang, itu artinya apa? Diberi otoritas. Lo boleh bunuh, terserah lo, udah dipercaya oleh yang memberikan pedang. Yaitu kaisar atau raja. Nah di sini pedang roh yaitu firman Allah. Firman Allah yang dimaksud adalah Yesus Kristus dan firman-Nya. Loh? Firman itu pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman yang menjadi daging, menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus dan firman-Nya tidak dapat dipisahkan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara juga pasti suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Itu loh saudara. Memakai, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Lanjutannya. Terakhir, berdoalah setiap waktu dalam roh, berjaga-jagalah. Berdoalah. Berdoalah. Ada sebuah statement begini. Dalam Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Jika kita gagal berdoa dengan rajin dalam segala waktu, itu berarti kita sedang menyerahkan diri kita kepada musuh kita. Alkitab penuntun hidup berkelimpahan katakan seperti itu. Wow, ketika saya dapatkan. Berapa banyak di antara kita mau setia berdoa? Boleh angkat tangan? Setia berdoa? Kesimpulannya begini saudara. Apa yang kita harus lakukan? Paling enggak 3 hal saja. Syarat cepat ya. Yang pertama adalah tetap intim dengan Tuhan Yesus. Doa, baca firman Tuhan,
renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, bagikan firman Tuhan. Intim dengan Tuhan, katakan intim dengan Tuhan. Yang kedua, ikuti pimpinan Roh Kudus. Katakan, ya, berapa banyak di antara kita percaya Roh Kudus di dalam dirinya? Mau apa-apa minta pimpinan Tuhan ya. Itu yang saya awali dengan kata, jangan sok kuat, jangan sok tahu, jangan sok mampu, jangan sok pintar. Roh Kudus yang menolong saudara dan saya. Yang ketiga, tetap terkoneksi dengan anggota tubuh Kristus. Kenapa? Karena kita tidak bisa bertahan dalam menjalani hari-hari hidup ini tanpa support dari sesama kita. Setuju? Gembala jemaat juga nggak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari kita semua. Kita semua juga perlu dukungan dari Bapak Gembala. Betul? PKS perlu dukungan anggota Komsel. Anggota Komsel perlu dukungan dari PKS. Suami perlu support dari istri. Istri perlu support dari suami. Orang tua perlu support dari anak. Anak perlu support dari orang tua dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak di antara kita yang mau berkomitmen mulai saat ini. Terus tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang mau berkomitmen, mari kita bangkit berdiri yuk. Silakan. Haleluya. Berapa banyak di antara kita percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dari apapun juga. Maha besar, amin. Dan tidak pernah terlambat pertolongannya. Tuhan selalu tepat waktu. Kita naikkan pujian ini. Kuasamu terlebih besar. Ya. Boleh saudara taruh satu tangan saudara di dada saudara. Satu tangan lagi saudara angkat. Katakan dengan iman. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Inilah pengakuan kami ya Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Yes, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Adalah kehendak Tuhan, kehendak-Mu Bapa. Kami tetap kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Dan kami mau melakukan bagiannya kami. Kami mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kami mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kemana-mana kami pergi, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kami memperlihatkan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus bicara lebih lagi kepada setiap pribadi kami. Engkau yang menguatkan, meneguhkan, menolong, menghibur kami. Dan kami selalu tampil sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.